Hari ini sebelum kita bermain dan belajar selanjutnya, mari kita membuat kesepakatan kelas. Siapa yang hari ini ingin membuat kesepakatan kelas? Alhamdulillah, baik. Kemudian izin mau menjelaskan sebentar ya. Kesepakatan kelas kita yang pertama adalah yang nomor 1 tepat waktu, hebat. Yang kedua apa ya Nak ya? Iya, membersihkan kelas bersama-sama kalau sudah dipakai bermain dan belajar. Yang ketiga, jangan membuang sampah. iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempat sampah. Yang keempat apa sayang? Iya, hebat, membereskan mainan kalau sudah digunakan. Yang kelima, bermain sayang dengan teman. Yang terakhir, Merapikan. iya, kalau diberi tugas oleh Bunda, cepat dikerjakan, kerja cepat dan cerdas. Hebat, siap semuanya sayang? Ya. Baik. Kita mulai dari berurutan ya sayang ya, berurutan maju-maju. Boleh mengambil kesepakatan kelas, gambarnya paling sedikit boleh 2, ya. Paling banyak bolehlah 3, supaya teman-temannya kebagian semuanya ya sayang ya. Karena gambarnya nanti kalau anak satu mengambilnya lebih dari 3 kayaknya nggak cukup ya. Baik, sekarang kita berurutan dari Kakak Mutia, silahkan. Nanti berurutan ya sayang ya, silahkan. Oke, Kakak Mutia ngambil. Oke. Oke. Ya. Oh, Kakak Mutia mengambil kesepakatan kelas hari ini membereskan mainan setelah digunakan. Hebat, apalagi? Oke. Baik. Yaitu bermain bersama dengan teman, saling menyayangi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan lanjut. Oke, silakan lanjut ya. Boleh sambil lihat gambarnya ya. Silakan. Boleh lanjut. Silakan. Pindah, boleh semuanya. Silakan. Gantian sama Mutia nanti ya, tempelnya ya. Oke, silakan. Iya, hebat. Oke, hari ini Zahira membuat kesepakatan kelas membuang sampah di tempat sampah. Oke, Ida membuat kesepakatan kelas yaitu belajar kalau diberi tugas oleh Bunda dikerjakan tepat waktu, kerja cepat dan cerdas. Oke, silakan lanjut. Zahira apa lagi? Masya Allah, hebat. Oh ya, Zahira seperti Ida tadi, kerja cepat dan cerdas. Baik, apa namanya? Oke, selanjutnya silakan lanjut. Tidak. Sini. Silakan lanjut. Ayo silakan lanjut. Ya, ya. Boleh berdua. Boleh. Oke, silakan. Kita lihat dulu temannya biar kondusif dulu, duduk yang mana dulu. Baik, silakan Kakak Adrian, boleh disambung? Boleh, silakan. Ayo, sama Malik, ayo silakan. Oke. Oke, silakan. Oke, silakan. Sama Malik. Ya. Baik. Ya. Silakan duduk yang baik kembali yang sudah selesai ya Nak. Silakan duduk kembali yang sudah selesai. Iya, baik. Silakan. Iya. Yang baik sabar ya, anak yang sabar disayang Allah. Oh ini Nak. Oke, silakan. Baik, silakan duduk kembali yang kondusif ya. Selanjutnya Rio. Maju Nak. Rio. Rio. 3. Oke. Berurutan ya Nak, berurutan. Oke, silakan. Iya, membuang sampah di tempat sampah. Sebaik membuang sampah. Iya, banyak banget ya. Baik, alhamdulillah tak apa-apa Nak. Ayo lanjut.
Yang lain silakan duduk yang baik dulu. Kita kasih kesempatan temannya ya nak. Kita kasih kesempatan temannya yang belum. Ya. Baik. Silakan lanjut Rio. Lanjut. Oke bentar, sebentar. Biar Mali duduk yang baik dulu. Iya. Oke. Duduk yang baik nak. Duduk yang baik. Oh ya. Dibangun rumah sama ya nak. Oke silakan Boy. Baik. Ya. Minta tolong Rio itu ditempel yang jatuh nak ya. Oke. Baik. Yang lain tolong berikan kesempatan temannya yang sudah selesai. Yang sudah selesai berikan kesempatan kepada temannya ya nak. Baik. Ya silakan. Berikan kesempatan kepada temannya. Silakan kerja cepat, cerdas. Ayo, kerja cepat, cerdas. Sama satu cabut. Oke. Lagi. Ya. Apa lagi? Sabar yang tepat. Oke, silakan. Iya. Sudah mau boy. Silakan. Revan. Silakan Revan. Iya, Revan. Silakan Revan maju. Revan sama Holland. Silakan. Ayo, Revan sama Holland. Sama Raffi. Ya, tapi sabar ya. Ayo, Revan sama Holland. Ayo. Silakan. Kerja cepat, cerdas, semangat. Ayo, kerja cepat, cerdas, semangat. Enak ya? Yang sudah selesai, tolong berikan kesempatan kepada temannya. Berikan kesempatan kepada temannya untuk membuat kesepakatan kelas juga. Tolong kakak Malik tidak boleh dipengaruhi temannya nak, biarin aja. Temannya kan punya inspirasi sendiri untuk membuat kesepakatan. Ya, yang pendapat sendiri. Ya. Yang sudah selesai duduk Islami. Oke, sabar ya. Rio, siapa namanya? Raffi ya. Oke, silakan Raffi. Ayo Holland, semangat Holland. Semangat. Taman kanak-kanak gembira, tempat kami indah ceria. Taman kanak-kanak gembira, tempat kami bermain dan belajar. La 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 la, kami gembira. La 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 la, kami gembira. La 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 la, kami gembira. La 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 la, kami gembira semua. Itu kamu saya nggak apa-apa ya? Sudah? Oke, sudah semuanya? Ya, ya. Baik, sudah semuanya? Sudah ya? Oke, terima kasih anak-anak Bunda, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak Bunda. Duduk Islami. Baik, ya nanti diperiksa. Tapi sebelumnya coba kita lihat kesepakatan kelas kita. Masya Allah, semuanya terisi. Tapi dari bengkok. Iya, semuanya terisi. Ya, yang datang tepat waktu ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Yang membersihkan kelas 4. Yang memasak 4. Yang membereskan 3. Yang bermain 5. Yang belajar tepat waktu 4. Jadi semua kesepakatan kelas kita terisi semua. Berarti harus hari ini anak-anak Bunda tolong semuanya disepakati dari nomor 1 sampai nomor 6. 6 dong. 1, 2, 3, 4,
6. Semuanya sepakat? Sepakat ya? Iya, semuanya sepakat? Oke, semangat semuanya. Terima kasih tepuk tangan dong ya. Hebat. Selamat bermain dan belajar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelompok kerja guru gugus Cunyadi dalam rangka penjelasan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Ibu Dian Rahmawati SPD dari TK Pembina Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, Tanjung Sungai, 1 Februari tahun 2023. Dimulai. Sebelum memasuki acara, saya akan membawakan acara, yaitu acara pertama pembukaan, acara kedua doa, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan lagu Mars PKG. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima materi inti. Acara yang keenam hal-hal yang dianggap perlu. Acara yang ketujuh penutup. Sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Bismillah. Acara yang kedua yaitu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Ibu Ketua IGTKI Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, yang kami hormati Ibu Ketua Gugus Dewi Sartika, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah KB TK anggota gugus Cutnyadin, yang kami hormati, yang kami banggakan dan kami muliakan seluruh pendidik, ibu guru KB TK anggota gugus Cutnyadin yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dalam kegiatan kelompok kerja gugus Cutnyadin di semester 2 tahun pelajaran 2022-2023, yang kebetulan saya akan mengimbaskan kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Ada satu materi yaitu di modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Sholawat serta salam hendaklah kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan iringan sholawat kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mukmin. Amin. Baik, ibu guru semuanya masih semangat ya? Semangat. Halo. Hai.
Baik. Hai guru sejati tepuk tangan. Sejati tepuk tangan. Hai guru sejati tepuk paha. Hai guru sejati kalau memang begitu. Hai guru sejati tepuk bahu. Hai guru sejati bersiulan. Hai guru sejati petik jari. Hai guru sejati kalau memang begitu. Hai guru lakukan semuanya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Baik, ibu-ibu guru semuanya, mohon izin saya memulai paparan materi ini ya, ibu-ibu ya. Baik, sebelumnya materi ini berjudul budaya positif. Ini aksi nyata saya di modul 1.4. Sebelumnya mohon izin kepada yang terhormat Bapak Fasilitator saya, Bapak Harjono MPD, dan Bapak Pengajar Praktik saya, Bapak Muhammad Sadiq SPD. Mohon izin Bapak-Bapak saya mengimbaskan tugas aksi nyata saya di modul 1.4 di pagi hari ini. Baik, ibu-ibu semuanya, mohon izin sebelum kita menginjak ke materi, ada kesepakatan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama-sama. Jika dalam kesepakatan kelas ini ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikurangi, atau ada yang mau menanggapi, nanti saya persilahkan. Kesepakatan kelas yang pertama adalah peserta fokus mendengarkan dan menyimak materi dari awal sampai akhir dengan baik. Yang kedua, nada dering yang dipakai handphone adalah nada dering getar. Yang ketiga, jika ingin bertanya atau menanggapi materi, nanti insya Allah di sesi terakhir akan budaya positif itu, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, ibu-ibu semuanya, di subtema yang pertama yaitu budaya positif. Apa ya budaya positif itu? Menurut ahli Pulan 2007, budaya sekolah adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan ahli yang lainnya, Bill dari Peterson 1999, mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, itu menurut ahli-ahli kita ya, ibu-ibu. Selanjutnya, ibu-ibu, apa ya budaya positif di sekolah itu? Nah, ini dia. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu ya, budaya positif di sekolah itu seperti itu. Itu harus kita terapkan. Baik, selanjutnya ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif itu apa ya? Menurut Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan syarat utama menciptakan murid yang merdeka adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri,
yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal dari luar atau motivasi dari dalam diri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal dari luar, karena berasal dari luar, bukan dalam diri kita. Nah, sedangkan kata disiplin itu sendiri sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, ibu-ibu ya, pasti. Kata disiplin itu mindset kita adalah kehukuman. Padahal hal itu sangat sungguh berbeda sekali ya ibu-ibu semuanya. Karena apa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Apalagi kita sebagai pendidik anak usia dini, yang kita bimbing, yang kita tuntun adalah anak-anak usia dini. Jadi tolong hal ini dihindarkan, atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Baik, selanjutnya ibu-ibu semuanya, motivasi perilaku manusia. Menurut ahli kita, Diane Gassen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia dan sebagai berikut. Alasan motivasi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada embel-embelnya. Pengen saya dihargai, saya pengen mendapatkan imbalan penghargaan. Seperti itu ibu-ibu maksudnya yang poin kedua. Ya, ini motivasi perilaku manusia yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini beberapa motivasi ya. Baik, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang ini memang dibutuhkan bukan untuk orang tua saja, tetapi dari umur 0 sampai dewasa, ya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusianya itu cinta dan kasih sayang. Itu yang pertama. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ya, biasanya di sini cinta dan kasih sayang ini identik dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya anak-anak ini ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja sama dalam kelompok. Ini adalah kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Dan kebutuhan cinta dan kasih sayang ini pasti kalau di rumah orang tua yang memberikan atau yang memberikan kebutuhan ini. Kalau di sekolah, tentu kita sebagai ibu guru yang harus memberikan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang ini kepada anak didik kita semua ya, ibu-ibu guru. Ya, biasanya di sini cinta dan kasih sayang ini identik dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya anak-anak ini ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya.
Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja sama dalam kelompok. Ini adalah kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Dan kebutuhan cinta dan kasih sayang ini pasti kalau di rumah orang tua yang memberikan atau yang memberikan kebutuhan ini. Kalau di sekolah, tentu kita sebagai ibu guru yang harus memberikan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang ini kepada anak didik kita semua ya, ibu-ibu guru. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati, mereka juga suka mencoba. Sebelumnya itu mencoba hal-hal yang baru, dan anak-anak di kebutuhan penguasaan ini kadang-kadang merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi anaknya ini biasanya sangat disiplin, ya ibu-ibu, karena mereka kalau hal ini tidak baik pasti mereka merasa kecewa seperti itu. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini yang nomor 2. Ada anak-anak yang sangat ingin mempunyai kebutuhan seperti ini, ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Misalnya, nggak bisa juga kita memaksa mereka. Contohnya, hari ini ada 3 kegiatan yang ibu guru sediakan untuk mereka. Contohnya salah satu mewarnai, ada yang bermain balok, ada yang bermain di area seni. Mereka tentu akan memilih sesuai kesenangan mereka masing-masing, ya ibu-ibu. Jadi tidak bisa kita paksa. Nah ini namanya kebutuhan kebebasan. Dia pengen bebas untuk memilih sesuai minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Ada ibu-ibu menemui seperti itu ya, anak-anak ya. Baik. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan ibu-ibu, hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, ya kan? Anak-anak dengan kebutuhan ini, kebutuhan kesenangan ini, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka bercanda, suka melucu, dan juga sangat mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka masih terlihat lucu. Nah ini kebebasan untuk anak-anak. Contohnya yang paling simpel, jika anak-anak pada waktu istirahat, jam mereka harus istirahat makan dulu, mereka makannya buru-buru. Terus kita tanya, kenapa sih nak kok makannya buru-buru? Saya pengen cepat main ayunan bunda. Nah itu kebebasan mereka, karena mereka tadi ingin bermain itu. Nah seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kalau mereka berceloteh seperti itu, kita tidak boleh menyalahkan mereka. Pasti itu kan lucu ya buat kita, karena saya ingin bermain itu bunda, karena mereka makannya cepat. Nah itu kan lucu ya buat kita kalau kita lihat ya ibu-ibu. Nah jadi ada 4 kebutuhan itu ibu-ibu ya. Kebutuhan yang pertama tadi cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang kedua penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Dan yang keempat adalah kesenangan. Nanti ibu-ibu
ibu pasti menjumpai daripada keempat kebutuhan itu, pasti kita di rumah atau di sekolah pasti kita jumpai dengan tipe anak-anak seperti itu. Oke, skip dulu ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, subtema selanjutnya. Oke, skip dulu ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, subtema selanjutnya, mohon izin kita lanjutkan ya. Posisi kontrol restitusi. Ya, ini ada satu hal baru ya buat kita ya ibu-ibu, namanya posisi kontrol restitusi. Menurut ahli Diane Kessen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada anak, memerdekakan anak, dan memandirikan anak? Ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik, ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata ya ibu-ibu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya seorang penghukum ini menjalankan hukuman, yaitu guru-guru yang posisi penghukum ini biasanya berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir kamu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia menghukum. Contohnya, ada anak tidak menyelesaikan tugasnya tepat pada waktu, mungkin guru akan memberikan hukuman, contohnya hukuman fisik. Kamu harus lari keliling halaman ya. Nah, itu contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Semoga saja di antara kita tidak ada yang seperti itu, karena itu tidak diperbolehkan ya ibu-ibu. Tolong hindari, apalagi untuk anak usia dini kita ya. Itu yang pertama, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kerimingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, pembuat merasa bersalah ini dengan kata-kata contohnya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Kamu gak kasihan ya sama ibu. Nah, seperti itu. Terus ada lagi, beberapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, kenapa kamu itu gak mengerti. Nah, apa kamu gak kasihan sama ibu nanti kalau ibu menangis? Nah, seperti itu contoh kata-kata biasanya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Terus mungkin ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, pasti mamamu menangis, pasti bapakmu akan menangis. Nah, contohnya seperti itu ya Bu. Dan di posisi ini sebenarnya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid akan merasa tidak berharga. Pasti mamamu menangis, pasti bapakmu akan menangis. Nah, contohnya seperti itu ya Bu. Dan di posisi ini sebenarnya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang di sekitarnya yang dia sayangi. Contohnya tadi membuat menangis ibunya,
membuat menangis ibu gurunya. Jadi murid akan merasa bersalah ibu-ibu, dan mereka akan merasa rendah diri, rendah hati, rendah diri karena mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Ya, semoga yang ibu-ibu guru kita yang mempunyai posisi kontrol seperti ini, tolong ditelaah kembali apakah ini efektif atau tidak, ya. Kalau memang ada, kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena ini dampaknya buat anak-anak akan merasa rendah diri, ya kan, ibu-ibu ya. Dan anak akan merasa bersalah, betul Bu, karena bersalah karena sudah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Baik, itu adalah posisi kontrol yang kedua ya ibu-ibu, membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman, ya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid sama sekali, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan di posisi kontrol teman ini, kata-kata guru itu biasanya seperti ini. Ayolah nak, bantulah bapak. Masa kamu gak mau bantu bapak sih? Terus mungkin ada lagi, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Bapak sudah bantu kamu kan banyak. Nah, itu seperti teman ya ibu-ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, kata-katanya seperti itu contohnya. Dan di posisi kontrol teman ini, hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya, ibu akan membantu saya terus. Mereka akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya, ibu akan membantu saya terus. Mereka akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ya kan Bu, mereka tergantung dengan ibu gurunya karena ibu selalu berusaha membantu, ya kan? Dan hal ini akan mungkin akan menimbulkan murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan bergantung pada guru yang biasanya membantu dia. Murid akan tergantung terus sama guru satu, akan mencari guru itu terus, akan selalu mencari dia. Dan ini mungkin hal negatif yang tidak boleh kita terapkan kepada anak-anak ya, selalu bergantung dengan ibu guru satu dan dia tidak bisa mandiri, dia terlalu tergantung dengan ibu gurunya. Itu posisi kontrol yang ketiga atau teman. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Pemantau itu berarti memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Bukan begitu ya, Ibu Guru ya? Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau anak sedang melakukan pelanggaran atau melanggar kesepakatan kelasnya. Contohnya, kalau anak-anak lupa, ayo peraturannya apa? Tolong diingat. Seperti itu. Terus, apa yang telah kamu lakukan? Coba diingat. Sanksi atau konsekuensi apa ya untuk kamu? Nah, biasanya guru akan melontarkan kata-kata seperti itu. Dan posisi pemantau ini mengandalkan penghitungan
atau catatan-catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan striker atau penyerang ya, slip catatan, daftar, dan cek. Dan posisi pemantau sendiri ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab. Posisi pemantau ini tidak memberikan tanggung jawab kepada anak, hanya memantau saja, tidak memberikan jalan keluar kepada anak. Anak-anak tidak kita ajak diskusi bagaimana ya supaya masalah ini tidak terulang lagi, hanya mencatat begitu. Jadi kalau menurut saya ini kurang baik gitu. Posisi kontrol yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang posisi terakhir ya. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, pasti. Dan dengan demikian, jika sewaktu-waktu ada waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut, posisi manajer ini tidak akan bingung lagi karena dia sudah menguasai dua posisi kontrol tersebut. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer ini, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat lebih dari kata berkolaborasi antara guru dan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer itu biasanya berkata gini, coba nak, kita mengingat kembali kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat lagi. Yang kita buat tadi apa ya? Tadi kan kita membuat kesepakatan kelas setelah bermain dibereskan, diletakkan kepada tempatnya lagi. Terus bermain saling menyayangi teman. Kita membuatkan tadi seperti kesepakatan kelas, coba diingat ulang. Coba diingat-ingat. Iya bunda, benar. Nah bagaimana? Ya bunda, saya tidak akan mengulanginya lagi karena tadi saya membuat kesepakatan kelas itu. Nah jadi murid itu diajak berpikir bernalar kritis. Murid diajak untuk mencari jalan keluar. Bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya. Ya, kalau kamu sudah menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu ibu-ibu. Jadi posisi kontrol manajer ini kita lakukan dengan humanis, memanusiakan manusia dengan kasih sayang, sehingga anak tidak merasa tertekan, kita juga tidak merasa sebagai penghukum, karena kita berdua diskusi mencari jalan keluar, bagaimana anak ini bisa keluar dari permasalahannya, dan bagaimana anak ini tidak mengulangi lagi ke depannya dan kembali lagi ke kelompoknya dengan lebih baik perilakunya dan karakternya. Ini posisi kontrol manager. Jadi posisi kontrol manager ini menurut saya sangat baik kalau kita terapkan di dalam satuan pendidikan kita. Jika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran kesepakatan kelas atau aturan kelas, kita harus berusaha di posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ini menurut saya ya ibu-ibu, karena ini posisi kontrol manajer ini sangat-sangat memanusiakan anak. Kita membuat anak-anak itu seperti tidak tertekan, ya. Kita sayangi mereka, kita carikan jalan keluar bersama-sama, seperti itu ya. Jadi ini tadi tentang posisi kontrol ya, yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Dan ibu guru minta tolong silahkan pilih salah satu posisi kontrol yang tepat
di dalam ibu guru menyelesaikan masalah. Oke. Demikian pembahasan dari Ibu Dian Rahmawati SPD. Terima kasih. Sekarang kita memasuki acara sesi tanya jawab. Kepada bunda-bunda yang mau bertanya dipersilakan. Kepada Ibu Rusman, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Ibu Rusmawati dari TK Matahari Desa Tanjung. Mohon bertanya, silakan Ibu Rusma. Tadi Ibu membahas tentang konsep positif, disiplin positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kita atau kita semua sebagai guru mungkin disiplin kita sebagai pendidik berpendapat bahwa kalau saja anak-anak Bu bisa disiplin, mungkin mereka akan bisa belajar dan bermain secara kondusif. Pertanyaan kami di sini Bu, bagaimana dan disiplin anak adalah bagian yang sangat menantang dari pekerjaan kita sebagai pendidik. Bagaimana pendapat Ibu sebagai calon Ibu guru penggerak? Mohon kepada Ibu Dian. Baik, terima kasih Ibu Rusma atas pertanyaannya. Mohon izin Ibu-ibu saya menjawab sekalian ya Ibu-ibu. Baik, secara pribadi ya Ibu-ibu, secara pribadi diri saya sendiri, saya sependapat dengan pendapat atau pandangan tersebut bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dan bermain secara kondusif. Karena kedisiplinan dalam tanda kutip disiplin positif merupakan salah satu cara untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bermain dan belajar. Baik itu belajar ilmu ataupun akhlak. Dengan humanis ya ibu-ibu, dan memakai posisi kontrol yang tepat. Dan menurut saya, posisi kontrol yang tepat adalah posisi kontrol manajer. Ya. Dan sebagai pendidik, apalagi kita ibu-ibu sebagai pendidik anak usia dini, dalam menerapkan disiplin positif, sebaiknya berpihak pada murid dengan disiplin positif yang bermakna serta harus menyesuaikan dengan tahapan usia anak. Dan harus tepat ya stimulasinya ibu-ibu. Stimulasi pendidikannya itu harus tepat untuk anak usia berapa, dan posisi kontrol yang tepat, semuanya itu sebenarnya untuk agar perkembangan murid muncul di setiap aspek secara optimal. Dan saya juga sependapat dengan Ibu Rusma bahwa mendisiplinkan anak itu adalah bagian hal yang menantang ya Bu Rusma dari pekerjaan kita sebagai pendidik. Selain juga memikirkan bagaimana perkembangan murid ini muncul di setiap aspek secara optimal dengan stimulasi-stimulasi yang kita berikan kepada anak di dalam proses bermain dan belajar. Mungkin begitu pendapat saya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Rusma. Mohon tepuk tangan buat Bu Rusma. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan kepada Bunda Henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harkatip dari TK Ember. Pertanyaan saya Bu, mohon izin lagi silakan Ibu. Mengapa Ibu cenderung mendisiplinkan anak dengan posisi kontrol sebagai manajer?
bangsa ini. Kepada Ibu Dia, mohon izin Siap. Terima kasih. Baik, Ibu-ibu, terima kasih Ibu Tati atas pertanyaannya. Mohon izin menyampaikan atau menjawab dari pertanyaan Ibu Tati tadi. Memang Ibu-ibu, saya pribadi ya sebagai pendidik pasti akan mengikuti atau pasti akan menerapkan posisi kontrol saya jika dimanapun sebagai manajer. Mengapa? Karena posisi kontrol ini kita sebagai guru ya berbuat sesuatu itu perkataan kita yang humanis, perlakuan kita yang humanis dengan anak-anak ya ibu-ibu, dengan kata-kata contohnya seperti tadi yang saya sampaikan di posisi kontrol manager. Mari anak-anak kita ingat kembali kesepakatan kelas kita bersama. Nah, kita mengajak anak untuk bertanggung jawab di luar tadi. Kita mengajak anak untuk untuk memecahkan. Mari kita cari solusi bersama-sama. Kita ajak diskusi, kita hargai dia, kita hargai pendapatnya. Ya. Jadi anak-anak kita sebagai posisi manajer ini, insya Allah akan membuat anak bernalar kritis, anak bertanggung jawab, anak tidak tergantung dengan orang lain ibu-ibu, anak akan mandiri di sini ya. Namun kita sebagai pendidik juga menginginkan murid-murid kita itu menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restriksi yang dapat menjadikan diri kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita juga harus mendorong mereka ibu-ibu. Selain kita sebagai manajer, kita harus pelan-pelan mendorong mereka agar mereka kelak juga bisa menjadi posisi manajer. Begitu. Kalau menurut saya begitu Ibu Tati. Apakah cukup? Cukup. Baik. Terima kasih Ibu Tati. Mohon berikan tepuk tangan ibu-ibu. Ada lagi yang bertanya? Kepada Bunda Manawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Teratai Sase Tanjung Sungkai. Ibu mohon berikan contoh kalimat-kalimat dalam 5 posisi kontrol yang Ibu paparkan. Penjelasannya. Terima kasih Ibu Munawara atas pertanyaannya. Contoh-contoh daripada masing-masing posisi kontrol tadi ya ibu-ibu. Contohnya posisi kontrol yang pertama tadi adalah sebagai penghukum ya ibu-ibu. Sebagai penghukum itu bagaimana ya mereka itu bersikap. Biasanya penghukum itu nada suaranya tinggi dengan memakai bahasa tubuh yaitu melotot atau jarinya sering nunjuk-nunjuk mengharding anak. Kamu terlambat lagi hari ini. Seperti itu. Kenapa kamu terlambat? Itu bahasa tubuh kita kayak memelas, kayak lemah, lesu gitu Bu. Terus nada kita itu yaitu sedih gitu. Jadi di sini murid itu dampaknya akan merasa seperti orang yang bersalah terus. Ya kan Bu? Akan merasa bersalah terus. Terus dia seperti tadi yang saya sampaikan, merasa bersalah karena mengecewakan orang-orang yang disayanginya, di sekitarnya. Akhirnya murid ini tidak pede, Bu. Tidak pede, tidak percaya diri, menjadi nervous, suka takut gitu ya. Karena aku kasihan nanti gimana ya. Nah, perasaannya seperti itu terus di dalam dirinya. Itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Mungkin ini kurang bagus juga ya Bu, kita terapkan untuk anak-anak ya, karena membuat anak tidak percaya diri. Ini negatif ya. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Posisi ini nadanya ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya merapat juga pada murid. Matanya suka eye contact ya, pasti dengan anak itu ketemu gitu, dan kadang-kadang gurunya itu pasti senyum jenaka gitu. Senyum jenaka itu kayak senyum meriah gitu loh ibu-ibu. Terus nadanya tuh seperti ini. Ayolah nak, bagaimana sih kamu ya?
kemarin kan sudah Ibu kasih tahu bahwa ini harus hari ini, hari Senin harus memakai baju yang warnanya ini, contohnya gitu. Jadi ini sudah diperjelas, sudah dikasih tahu tiap hari. Ya. Jadi hasilnya di sini memang sih anak-anak positifnya itu merasa akrab dengan ibu gurunya. Dia merasa di sekolah itu merasa nyaman. Akan tetapi di sini negatifnya buat anak akan merasa ketergantungan terus. Karena anak selalu dikasih menunya terus. Ya kan Bu, tidak diajarin untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Ini negatifnya buat anak kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Tapi ada positifnya, anak akan akrab dengan kita, nyaman dengan kita di sekolah, dia merasa nyaman. Tapi rasa tanggung jawabnya tidak kita tanamkan di sini, agar anak bertanggung jawab bahwa tidak harus kita melulu tiap hari kita ingatin. Nah, itu yang tidak membuat rasa bertanggung jawab pada anak. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Pemantau itu nadanya datar aja. Bahasa tubuhnya juga formal. Formal itu disiplin terus. Pengennya ibunya ini anak itu disiplin terus. Terus contohnya seperti ini. Nah, tahu nggak, kita melulu tiap hari kita ingatin. Nah, itu yang tidak membuat rasa bertanggung jawab pada anak. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Pemantau itu nadanya datar aja. Bahasa tubuhnya juga formal. Formal itu disiplin terus. Pengennya ibunya ini anak itu disiplin terus. Terus contohnya seperti ini. Nah, tahu nggak kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kata gurunya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya kalau kamu terlambat 15 menit? Paham Bunda? Saya harus contohnya saya harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu makanya besok nggak boleh diulang lagi ya. Jadi anak itu dipantau terus, tapi tidak dicarikan jalan keluar supaya anak tidak mengulangi lagi, gitu loh Bu. Hanya diingatin bahwa kamu hari ini loh, salahmu ini loh, tapi tidak dicarikan jalan keluar. Itu maksudnya kalau ini hanya memantau aja gurunya, nggak mau memberikan solusi. Selanjutnya yang terakhir, yang mungkin ini yang terbaik buat kita semua ya ibu-ibu, posisi kontrol manager. Suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat kepada mulut. Nanti ada contohnya di sini videonya. Dan seperti tadi yang saya katakan, bahwa kata-katanya selalu memberikan inspirasi dengan restitusi, ya, mencari identitas dulu, setelah itu memvalidasi, dan setelah itu mengingatkan untuk keyakinan kelas. Ini posisi kontrol yang terbaik yang harus kita lakukan. Di posisi ini sangat membuat murid percaya diri, bertanggung jawab, dan dia merasa dihargai. Setelah proses restitusi selesai, insya Allah mereka akan kembali kelompok itu dengan posisi yang lebih baik dari tadi. Itu mungkin jawaban saya, Ibu Munawwarah. Apakah cukup? Baik. Sama-sama. Terima kasih Ibu Munawwarah. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Pada Bunda Megawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari TK Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari TK Matahari. Menurut Ibu, strategi apa yang selama ini diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Ibu? Terus bagaimana hasilnya? Kepada Bu Nadia dipersilakan dijawab. Terima kasih Ibu Megawati dari TK Matahari atas pertanyaannya.
strategi apa ya yang selama ini sudah kami coba di sekolah untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid di sekolah kami di TK Negeri Pengingat Pulau Lautan Israel. Yang pertama, tentu kita memberikan strategi yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama-sama dengan teknik seperti tadi yang saya jelaskan di paparan materi saya, dengan teknik gambar dan lain sebagainya. Bisa nanti ibu-ibu kolaborasikan sesuai dengan kemampuan daripada ibu guru semuanya, bagaimana membuat kesepakatan kelas untuk anak usia dini. Tentu mereka yang penting mengerti. Nggak mungkin juga kita membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak dengan hanya diskusi, dengan verbal saja ya ibu-ibu. Kalau tidak ada sesuatu yang mereka lihat, pasti mereka nggak semangat. Kalau memakai gambar, mereka akan semangat ibu-ibu. Jadi sediakan gambar-gambar tentang contohnya datang tepat waktu, membereskan mainan setelah digunakan, membersihkan kelas setelah digunakan, selanjutnya bermain dan belajar sayang dengan teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu cari gambar-gambar tersebut, tempel. Setelah itu mereka suruh menempel ulang sesuai gambar yang mereka pilih. Dan jangan lupa juga kita tanyakan juga apa alasannya membuat kesepakatan kelas itu. Itu kesepakatan kelas boleh untuk 1 hari, boleh untuk besok lagi. Kita tanyakan kepada anak-anak. Anak-anak, hari ini kesepakatan kelas ini ada yang mau nambah atau mengurangi. Jadi jangan dilepas ibu-ibu kalau pulang sekolah ya. Kesepakatan kelas itu biarin aja. Besok kita tampilkan kembali, kita tawarkan kepada anak-anak. Apakah kesepakatan kelas ini kita kurangi atau kita tambah? Kalau anak-anak kan suka nempel ibu-ibu, pasti mereka menambah. Ada yang dibongkar pasang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika dari TKB. Nilai-nilai kebijakan apa yang Ibu rasakan penting untuk ditanamkan pada murid-murid ya? Kepada baik, Ibu Erika, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab. Menurut saya, nilai-nilai kebajikan yang penting dan perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk anak usia ini itu yang pertama adalah nilai agama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa, ibu-ibu? Karena agama itu adalah nasihat ya, ibu-ibu. Nilai agama yang ditanamkan sejak dini akan menggiring anak-anak untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ya ibu-ibu, dan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu dulu yang pertama yang harus kami terapkan di sekolah kami. Yang kedua tentu adalah norma nilai moral, ya maaf, nilai moral baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain dan kedisiplinan diri sendiri juga. Contohnya sopan santun, gotong royong, bekerja sama, saling menghargai, saling peduli dengan teman, itu harus kita terapkan di sekolah. Maupun nilai moral di lingkungan. Contohnya tadi membuang sampah di tempat sampah. Itu hal yang minimal yang harus kita terapkan kepada anak. Kita tanamkan, tolong kepada anak-anak jangan membuang sampah di sungai atau di laut. Itu harus kita terapkan ibu-ibu. Kalau lingkungan kita adalah laut, kita harus memberikan pembelajaran kepada anak untuk mencintai lingkungan dengan salah satu cara tersebut. Ya. Terus selanjutnya nilai karakter, 4 kata ajaib. Masih ingat ibu-ibu 4 kata ajaib? Ya, minta tolong jika anak-anak memerlukan bantuan. Permisi jika anak-anak lewat di depan orang tua. Terima kasih jika anak-anak sudah diberi bantuan atau diberi sesuatu hadiah. Dan yang terakhir adalah mohon maaf apabila anak-anak melakukan kesalahan. Jadi menurut saya, karena ini contoh ya ibu-ibu,
Bolehkah saya memutar satu video supaya jelas contohnya? Karena kalau contoh itu biasanya harus kita melihat langsung ya ibu-ibu. Boleh ya? Mohon izin saya menyalakan satu video yang bisa kita lihat bersama-sama contohnya seperti apa tahapan restitusi. Sebentar ya, saya menghadapkan ke sana. Saya mohon izin minta bantuan moderator untuk bagaimana ini supaya suaranya keras. Mungkin mic-nya ditaruh di mana ya? Taruh di mic dari sana ya. Silakan untuk moderator nanti ke depan. Ibu-ibu apakah lihat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Pada tugas modul 1.4A7, demonstrasi kontekstual budaya positif atau segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Dian Rahmati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga murid kembali pada kelompok mereka yang lebih kuat. Gasen 2004. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan kesepakatan kelas. Pada kasus yang pertama, Muhajir sedang asik, senang dan gembira bermain di area balok. Setelah waktu bermain habis, maka Muhajir tidak mau membalikan mainan baloknya ke tempatnya. Malah Muhajir menjauh dan minum. Dan saat itu Bunda Dian melihat kejadian tersebut dan akhirnya Bunda Dian dan Muhajir melakukan restitusi. Maaf nak, tadi Bunda lihat setelah habis bermain membuat rumah, baloknya tidak dikembalikan ke tempatnya ya? Oh gitu. Tadi Bunda lihat teman-teman Hadir mengembalikan dan Hadir nggak bantu mengembalikan. Kenapa? Oh, Hadir mau minum. Bunda tidak menyalahkan Hadir minum karena minum itu kebutuhan. Nah, mari kita ingat kepada lagi bahwa Hadir akan menjadi murid yang lebih dengan teman dan bertanggung jawab yang betul. Alhamdulillah kalau Hadir berarti Hadir sudah menjadi anak yang peduli dengan teman dan bertanggung jawab. Hadir hebat dan soleh. Terima kasih Hadir. Pada kasus yang kedua, pada saat istirahat, Askar makan sambil duduk dan melihat temannya sedang bermain. Setelah makanannya habis, Askar menjatuhkan bungkus makanannya begitu saja dan langsung ingin main bersama temannya. Namun, Bunda Dian melihat hal tersebut dan Bunda Dian menanyakan mengapa Askar membuang sampah sembarangan dan meminta Askar untuk membuang sampah di tempatnya dan mengajak Askar untuk melakukan proses restitusi.
Kenapa dibuang sampah sembarangan? Ayo diambil, diambil, ayo. Begitulah ibu-ibu contoh daripada proses restitusi ya. Silakan nanti dikembangkan kembali di satuan pendidikan masing-masing. Begitu contohnya, apakah jelas? Ya, baik, terima kasih. Silakan ibu moderator. Demikian tadi pembahasan budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Bunda Dian Rahmawati SPD dari TK Pembina Pulau Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.